Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mendarpa Armadan dengan NIM C0C019009. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi perpajakan, yaitu mengenai aspek fiskal dari aset lancar berupa piutang, usaha, dan persediaan. Yaitu yang pertama, piutang. Pengertian piutang adalah hak perusahaan kepada pihak lainnya yang akan diterima dalam bentuk kas. Piutang usaha timbul karena penjual barang atau penyerahan jasa secara kredit. Nah, piutang biasanya digolongkan ke dalam kelompok piutang usaha atau piutang di luar usaha. Untuk keperluan fiskal, sebaliknya sistem akuntansi dapat menyajikan saldo piutang kepada pihak yang ada dalam hubungan istimewa. Pemisahan ini dimaksudkan untuk mempermudah fiskus untuk mengetahui apakah wajib pajak melakukan penghindaran pembayaran pajak dengan cara transfer pricing. Dan pentingnya pencatatan piutang yaitu untuk mempermudah undang-undang perpajakan yang mengharuskan agar setiap pembukuan setidaknya mempunyai daftar piutang dan utang, kas dan bank, serta persediaan. Agar dari pembukuan piutang dapat diperoleh keadaan mengenai saldo piutang, maka rekening piutang khususnya untuk keperluan fiskal harus dapat memberikan keterangan data sebagai berikut, yaitu yang pertama nama dan alamat lengkap debitur, lalu yang kedua jumlah piutang kepada masing-masing debitur, lalu yang ketiga saat timbul maupun berkurangnya piutang, lalu D yaitu jenis piutang, misalnya piutang dagang, piutang kepada pegawai, piutang pemegang saham, piutang jangka, dan piutang jangka pendek. Lalu yang kelima, hak penerimaan bunga. Lalu yang keenam, tanggal jatuh tempo piutang dan jumlah piutang yang dapat dihapuskan. Lalu yang terakhir, keterangan lainnya yang berkaitan dengan piutang. Lalu macam-macam piutang ada terbagi menjadi 5, yaitu pertama piutang usaha, lalu yang kedua piutang di luar usaha, dan ketiga yaitu piutang dalam hubungan istimewa, dan keempat yaitu nilai piutang di neraca, dan yang terakhir yaitu cadangan piutang tak tertagih. Lalu yaitu yang kedua ada persediaan. Persediaan adalah harta perusahaan yang termasuk penting karena banyak dan tertanam di dalamnya. Yang termasuk dalam persediaan adalah semua persediaan yang berada di perusahaan dan yang berada di tempat pihak lain sebagai titipan. Barang yang dikonsinyasikan termasuk barang dalam persediaan. Barang yang dijual secara cicilan tidak lagi dimasukkan sebagai persediaan barang karena hak kepemilikannya telah berpindah. Lalu yang pertama ada jenis persediaan. Pengadaan barang oleh usaha perdagangan seperti pasar, swalayan, dan grosir dimaksudkan untuk dijual kembali, sedangkan pengadaan oleh usaha pabrik dimasukkan untuk diolah sebelum dijual. Usaha pabrik biasanya mempunyai 3 persediaan, yaitu yang pertama bahan baku dan bahan pelengkap, lalu yang kedua bahan baku diperoleh langsung dari alam dari pihak ketiga, dan ketiga bahan dalam pengolahan. Lalu yang kedua ada sistem pencatatan dalam persediaan. Dalam akuntansi dikenal 2 sistem pencatatan persediaan, yaitu sistem periodik dan sistem perpetual. Dalam Undang-Undang Perpajakan, sistem pencatatan persediaan tidak diatur secara jelas. Selama sistem dapat menunjukkan kebenaran pencatatan, maka ketentuan perpajakan dapat menerimanya. Untuk menentukan apakah kedua sistem tersebut sesuai atau dapat digunakan dalam perpajakan, yaitu terbagi menjadi 2, yaitu sistem periodik dan sistem perpetual. Sistem periodik yaitu dalam sistem periodik persediaan dihitung dengan melakukan investasi pada setiap akhir periode. Hasil perhitungan tersebut dapat digunakan untuk menghitung pokok penjualan yang pada gilirannya dipakai guna menyusun laporan keuangan. Dengan sistem periodik ini, penghitungan persediaan dapat dilakukan dengan akurat dan benar. Lalu yang kedua, sistem perpetual. Sistem ini dapat menyajikan keterangan mengenai persediaan dan harga pokok penjualan secara terus-menerus tanpa inventarisasi. Hal ini dapat dilaksanakan setiap transaksi yang berhubungan dengan persediaan selalu dicatat sedemikian rupa, sehingga persediaan senantiasa menyajikan saldo persediaan fisik. Lalu yang ketiga ada akuntansi pajak pada persediaan.
Berikut pencatatan persediaan untuk kepentingan perpajakan, yaitu untuk tujuan PPN. Pada pasal 1 bagian E UU PPN 1984 menyatakan penyerahan barang kena pajak ke pedagang perantara dianggap transaksi penyerahan penjualan, dan barang konsinyasi tidak termasuk persediaan konsignor. Akuntansi persediaan berkaitan dengan sistem pencatatan dan penilaian. Untuk tujuan perpajakan, pasal 10 ayat 6 UU PPH menganut metode FIFO dan harga pokok rata-rata. Lalu yang keempat, nilai persediaan di neraca. Nilai persediaan di neraca menurut akuntansi dan perpajakan ditentukan oleh jumlah, volume, dan harga persatuan. Penilaian persediaan dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu biaya dan metode penilaian arus masuk dan keluarnya barang. Konsep pajak PPN yang timbul dari piutang, yaitu dasar hukum penagihan piutang pajak. Berdasarkan proses penagihan piutang pajak dalam Undang-Undang Nomor 2008 dan tahun 2007 diatur beberapa hal sebagai berikut, yaitu hak untuk melakukan penagihan piutang pajak termasuk bunga, denda, kenaikan dan biaya penagihan pajak dinyatakan kadaluarsa setelah melampaui waktu 5 tahun terhitung sejak penerbitan surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, putusan banding, serta putusan peninjauan kembali. Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tertangguh apabila diterbitkan surat pajak dan dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. Lalu yang keempat, perlakuan pajak pada piutang tak tertagih. Piutang yang dihasilkan dari penjualan semacam itu biasa diklasifikasikan sebagai piutang usaha. Dalam praktiknya, sebagai pelanggan mungkin memiliki kendala sehingga tidak dapat membayar utang. Dengan demikian, terdapat risiko sebagian piutang menjadi tak tertagih. Tentunya risiko ini tidak menguntungkan bagi perusahaannya. Dan adapun persyaratan yang harus dipenuhi agar piutang nyata tidak dapat ditagih oleh dibebankan sebagai biaya antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama, telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. Lalu yang kedua, wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih kepada Dijen Pajak berbentuk hard copy dan soft copy. Itulah hasil presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.